Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hafizo. Saya kelas 4C. Saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas dari saya dan teman-teman saya yang telah kami diskusikan. Jadi nama usaha yang kami buat itu adalah GD's Clinic. Apa itu GD's Clinic? Government and Development Clinics. Jadi sebelumnya ini adalah konsep awal dari saya, dari pemikiran saya. Saya melihat bahwa sebagai makhluk hidup, setiap individu pastilah mengalami pertumbuhan perkembangan. Tanda-tanda pertumbuhan antara lain bertambah tinggi, bertambah berat badan, bertambah lingkar kepala, dan lain sebagainya. Bahwa pertumbuhan ini bisa diukur, dia bersifat irreversible. Lalu perkembangan suatu pola perubahan yang dialami individu baik fisik maupun psikis yang terjadi secara terus-menerus. Perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan, kalau perkembangan itu tidak bisa diukur, dia bersifat kualitatif dan memiliki sifat yang reversible, artinya bisa kembali seperti sebelumnya. Sebagai suatu totalitas, anak dipandang sebagai makhluk hidup yang utuh, yaitu sebagai suatu kesatuan yang mengandung arti bahwa terdapat saling keterjalinan atau keterkaitan antara keseluruhan aspek yang terdapat dalam diri anak tersebut secara integritas, saling terjalin dan saling memberi dukungan fungsional atau satu sama lain. Nah, disinilah menunjukkan bahwa anak utama ibu dalam mengasuh dan mendidik anak sebaik mungkin agar anak menjadi dapat tumbuh dan berkembang baik sesuai usianya. Lalu di samping itu diperlukan teknik atau model belajar si anak dengan cara yang menyenangkan. Tentunya tidak mudah ya. Bermain adalah media belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Para ahli pun sepakat, anak-anak harus bermain agar mereka dapat mencapai perkembangan yang optimal. Oleh karena itu, kebutuhan bermain sangatlah diperlukan oleh anak. Sebagai orang tua, harus bisa memfasilitasi kebutuhan anak dan dengan menyediakan berbagai permainan yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan perkembangan anak. Namun, kemajuan era yang dialami saat ini membuat wanita tidak mungkin untuk menggapai impiannya. Di samping sebagai ibu, tak sedikit wanita di luar yang bekerja dan merelakan meninggalkan sang anak selama waktu kerjanya. Kekhawatiran seorang ibu ketika meninggalkan anaknya di saat harus bekerja adalah tidak ada waktu untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak, memantau dan mengawasi pertumbuhan dan perkembangan anak dengan baik. Jadi biasanya ibu-ibu yang bekerja itu hanya pulang dan tidak memahami sejauh mana anak kita sudah berkembang, dan banyak di antara mereka yang menggunakan pengasuh sebagai membantu untuk mengurus anak dan pengganti dirinya selama dia bekerja. Hal ini meningkatkan rasa kecemasan bagi para ibu-ibu. Tentunya ketika banyak berita negatif yang beredar tentang pengasuh anak yang semena-mena dalam mengurus anaknya. Maka dari itu saya memiliki ide untuk membuat sebuah GD's Clinic ini. Elemen pertama dari BMC ini adalah customer segments. Dalam menjalankan roda bisnisnya, pertama-tama sebuah calon pengusaha menetapkan siapa yang harus dilayani. Maka di sini saya menetapkan customer segments dari usaha kelompok kami itu adalah bagi ibu-ibu yang memiliki anak dari usia infannya lebih dari 6 bulan, usia toddler dan usia prasekolah. Maka di sini kami bisa bekerja sama dengan sebuah perusahaan
agar bagi pekerja-pekerja atau karyawannya yang wanita itu bisa mengurangi kecemasannya untuk meninggalkan anak-anaknya di rumah. Saya Windy Jinda Marsha akan menyampaikan value proposition dan channels. Value proposition adalah manfaat yang ditawarkan oleh organisasi kepada segmen pasar yang dilayani. Value proposition di sini kita ada harga yang terjangkau, kemudian makanan yang sehat dan bergizi, mainan yang aman dan menarik, kegiatan yang dilakukan sesuai usia, banyak mengadakan promo, dan waktu yang fleksibel. Lalu ada channels. Channels adalah sarana yang digunakan oleh organisasi untuk menyampaikan value proposisi kepada customer yang dilayani. Kita di sini menggunakan dua channels, yaitu offline dan online. Offline-nya ini ada reseller, distributor, media cetak, demonstrasi, dan spanduk. Lalu yang online-nya itu ada media sosial, ada endorse, dan website. Saya, Herdina Sri Rahayu, akan melanjutkan membahas tentang poin keempat dan poin kelima, yaitu revenue stream dan customer relationship. Revenue stream di sini merupakan komponen yang dianggap paling vital. Umumnya organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Meskipun demikian, banyak organisasi yang membuka aliran masuk pendapatan dari kantong dan bukan dari pelanggan langsung. Nah, revenue stream dari JIDIS Klinik ini, yang pertama ada profit, ada value, yaitu yang berisi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan usianya, hasil karya anak, training terhadap orang tua, dan kesejahteraan bagi para orang tua. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu cara organisasi dalam menjalin ikatan dengan pelanggannya. Nah, customer relationship pada JIDIS Klinik ini ada 4. Yang pertama, membuat member card bagi anggota. Yang kedua, melakukan latihan training terhadap orang tua. Yang ketiga, memberikan promo bagi para anggota yang mengambil paket 3 bulan. Dan yang terakhir, free konsultasi kepada dokter dan perawat. Nama saya Jafira Aulia. Selanjutnya ada key activities. Key activities adalah kegiatan utama organisasi untuk dapat menciptakan proporsi nilai. Di antaranya adalah pertama, bermain dan belajar sesuai dengan usia anak. Yang kedua, training bagi para orang tua. Selanjutnya ada key research. Key research ini adalah sumber daya milik organisasi yang digunakan untuk mewujudkan proporsi nilai. Di antaranya di sini ada pertama sumber daya manusia sebagai tenaga kerja, yang kedua peralatan alat bermain seperti puzzle, kubus-kubus, lini mainan, sempoa, buku cerita, buku gambar, buku binatang, buku-buku buah, buku-buku mewarnai, dan alat-alat untuk belajar seperti pensil, pensel warna, kertas, cat warna, buku gambar. Selanjutnya saya Nurul Lailatul Musyifa akan menjelaskan poin 8 key partnership dan poin 9 cost struktur. Key partnership merupakan sumber daya yang harus dimiliki oleh suatu organisasi ataupun suatu perusahaan dalam bentuk aliansi strategi ataupun joint operation. Key partnership pada usaha ini yaitu seperti dokter anak, perawat jiwa, ahli gizi, distributor mainan, distributor bahan makanan, distributor sarana dan prasarana, dan cleaning service. Selanjutnya ada cost struktur yang merupakan komposisi biaya untuk mengoperasikan usaha ini ataupun organisasi ini, yang terdiri seperti biaya tenaga kerja, biaya bahan makanan, dan biaya bahan mainan.